Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah kita sampai di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim dari arah Tegaluar, maka kita akan menuju ke area parkiran. Lahan parkir yang ada di sekitar stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim ini terdapat di dua lokasi, yaitu di sisi barat dan juga sisi timur. Untuk sisi timur, kalau kita perhatikan pada hari ini full, baik untuk kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Jadi tidak ada space untuk parkir di area ini karena sebagian besar sudah dipergunakan oleh kendaraan, apakah itu kendaraan pribadi ataupun juga taksi, ya. Ada satu pertanyaan dari sahabat On Road Indonesia, apakah bisa menginap di stasiun Halim kendaraannya? Jawabannya adalah bisa, namun dikarenakan area ini belum ada petugas khusus serta gate khusus yang akan memproteksi kendaraan yang ada di area parkir, maka sebaiknya tidak direkomendasikan untuk memarkirkan kendaraan dan menginap, kecuali pada pagi hari sampai ke sore hari dan mengambil kendaraannya kembali ke rumah. Untuk lebih jelas kita bisa dengarkan dari suara petugas yang berikut ini. Mas, mau nanya kalau parkir di situ bisa nginap atau gimana ya? Bisa, cuma yang kita belum resmi nih. Oke, jadi belum ada yang jaga. Aslinya belum ada. I see. Tapi nginap bisa-bisa aja. Masih bisa-bisa aja. Oke. Sehari 2 hari masih oke. Oke. Cuma kan takutnya ya gitulah resiko, kadang-kadang kan apes kan nggak tahu kan. Betul. Nah itu Jadi nggak apa gitu. betul, nggak ada yang jaga, nggak ada pintu juga gitu ya. Oke, thank you Mas. Jadi kurang lebih begitu, maka teman-teman atau sahabat-sahabat semua tidak terlebih dahulu memarkirkan kendaraannya di sekitar sini, mengingat kondisinya masih belum secara resmi ada area parkir. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang parkir, maka kita lihat terlebih dahulu cukup banyak penumpang pada hari ini yang turun dari rangkaian kereta cepat IMU dari arah Tegaluar Padalarang Bandung menuju ke arah stasiun Halim ini. Dan sebagian besar mungkin di antara penumpang ini ada yang parkir di lahan timur, ya, sisi timur dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, serta ada yang di sisi barat. Setelah penumpang turun dari rangkaian kereta, ternyata mereka tidak langsung menuju ke area bawah, ya, atau exit atau kedatangan, tapi mengambil foto terlebih dahulu, di mana ini adalah moda transportasi baru yang diluncurkan di Indonesia dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu di 350 km per jam, sehingga para penumpang dapat dengan cepat mencapai kota Bandung dan sebaliknya ke Jakarta. Tidak hanya anak-anak, ya, remaja, orang tua, kemudian juga warga negara Indonesia, warga negara asing juga kita temukan di dalam rangkaian kereta ini. Beberapa vlogger internasional juga sudah membuat liputannya dan mereka cukup antusias, kemudian apresiasi dengan adanya moda transportasi baru di Indonesia yang secara tidak langsung mungkin dapat meningkatkan pergerakan, ya, dari orang, kemudian barang, mungkin jasa, serta mengakselerasi kawasan-kawasan wisata, kemudian kawasan-kawasan ekonomi baru yang dilewati oleh rangkaian kereta ini ataupun juga jalur yang dilewatinya. Satu rangkaian kereta akan segera menuju ke kota Bandung kembali karena waktu tempuh hanya 45 menit. Jadi keretanya hari ini di hari Sabtu, setelah ditambah ekstra perjalanan, maka total perjalanan adalah 22. Sebelumnya terdapat 14 perjalanan di hari biasa, namun karena warga sangat antusias, ditambah lagi reservasi tiket semakin banyak, plus adanya promo, maka ditingkatkan menjadi total 22 perjalanan tadi, sehingga dapat secara keseluruhan mengangkut kurang lebih 11.000 penumpang pada hari Sabtu ini. Harapan-harapan dari sahabat On Road Indonesia yang kita lihat dan kita dengarkan adalah agar tiket promo tidak dinaikkan ke harga yang tinggi, tetapi mungkin di sekitar harga yang masih terjangkau atau affordable, atau di sekitar 200.000, sehingga kereta cepat benar-benar dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang ingin pulang pergi ke kota Bandung, apakah itu pelajar ataukah itu para pebisnis, kemudian lagi para pedagang dan untuk traveler.
Namun ada juga yang berpendapat kereta cepat Jakarta-Bandung dengan tarif segitu akan mematikan bisnisnya, yaitu bis-bis dengan jurusan Jakarta-Bandung, kemudian travel, kemudian lagi mungkin argo ya. Nah, ini mungkin kalau menurut pendapat sahabat-sahabat Ono Indonesia yang lain dapat dikoordinasikan bersama dengan Kementerian Perhubungan serta strategi transportasi secara bersama align seperti itu, maka dapat ditemukan jalan keluar, karena ini salah satu terobosan untuk mempercepat mobilitas warga menuju ke arah kota Bandung dan sebaliknya. Bahkan ada rencana akan terus dilanjutkan sampai ke arah Kertajati dan ke arah Surabaya. Apakah itu lewat selatan atau lewat utara kita belum tahu, tapi lebih banyak beritanya akan dilewatkan ke selatan Jawa. Kemudian kereta yang akan dipergunakan adalah kereta buatan anak bangsa, yaitu PT Inka. Kita harapkan tentunya kualitas dari rangkaian kereta buatan dalam negeri dapat setara dengan kereta buatan luar negeri, sehingga secara kualitas, kenyamanan, dan juga kelancaran dari operasional kereta dapat sesuai dengan standar operasional yang diharapkan. Ini adalah stasiun Halim. Di sisi peron di bagian atas terdapat 6 trek dengan 3 peron pulau yang cukup lebar. Kemudian di bagian peron dilengkapi dengan anak tangga menuju ke bawah beserta lift untuk para lansia dan ibu hamil. Rencana meneruskan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dari Tegal Luar sampai ke arah Kertajati serta ke selatan ataupun ke utara menuju ke Surabaya, salah satunya adalah untuk memindahkan bandara Husin Sastranegara para penumpangnya ke arah Bandara Kertajati. Nah, tentunya dengan adanya moda transportasi yang cukup cepat, para penumpang tidak lagi was-was ya dengan waktu yang sudah terukur serta ketepatan. Mudah-mudahan seperti itu sehingga layanan kereta ini dapat sesuai dengan jadwal pesawat yang ada di Kertajati. Baik, di sini kita di lantai 2 sebelum menuju ke area parkir, kita akan mencoba membeli tiket menggunakan mesin yang ada atau vending machine. Di sini kita akan klik beli tiket, kemudian kita akan pilih tujuan pada larang ya, kemudian pilih tanggalnya. Nah, di sini kita akan coba beli pada tanggal 22 Oktober atau di hari Minggu. Kemudian lagi kita akan pilih selanjutnya. Di sini diminta berapakah jumlah penumpang ataupun tiket yang akan dibeli. Kita akan tambahkan 1 tiket. Terdapat juga penambahan infan di sana untuk anak kecil ya, yang di bawah 3 tahun yang masih gratis. Kita akan menunggu sebentar, mesin akan mengeluarkan jadwal serta harga yang ada untuk tanggal 22 tersebut. Nah, di sini pada pukul 7.30 pagi hanya tinggal first class dan kelas bisnis. Kemudian untuk jam 9.45 itu sama ya, kita akan coba beli di first class. Set 600.000, kita konfirmasi apakah perlu simpan telepon penumpang. Ini untuk memasukkan nomor telepon, nanti akan ada mungkin konfirmasi ya seperti itu. Kemudian kita akan masukkan nama penumpangnya, siapa yang akan menaikkan kereta. Ya, kita isi Bang Aris di sini akan naik kereta lagi karena kita masih punya tiket 1 lagi untuk menuju ke Bandung dan sebaliknya. Cuman tiketnya 150.000. Ini buat coba aja ya. Kita konfirmasi. Ini adalah nomor KTP ya. Jadi kita akan masukkan nomor KTP di sini untuk nantinya. Saat ini belum ada pemeriksaan. Namun pada saat nanti ada pemeriksaan petugas, maka nomor KTP akan sesuai dan kita bisa naik ya. Kemudian ketersediaan dari kursi first class cuma ada 9 ya. Dan kita akan pilih seatnya seperti tadi, lalu keluarlah pembayaran berbentuk QR yang harus difoto. Kemudian saya belum tahu tadi QR-nya akan lari kemana. Jadi
Kurang lebih begitu ya dengan proses membeli tiket yang ada di mesin. Kita akan kembali ke parkiran di sini. Untuk parkiran di sisi timur di sini sebenarnya mungkin lebih tepat adalah bagi kendaraan-kendaraan yang juga datang dari arah tol. Namun akses tol sampai saat ini belum dibuka karena masih ada pekerjaan di sekitar gate. Nampaknya seperti itu. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 dapat diparkir di sisi timur dan sisi barat ya, karena kendaraan roda 2 itu bisa datang hanya dari Jalan DI Panjaitan. Kalau dari tol tentu tidak bisa ya. Kembali yang tadi, untuk menginap kita bisa bilang ya sebenarnya bisa-bisa saja menginapkan kendaraan di area stasiun di lahan parkirnya. Namun saat ini belum direkomendasikan seperti itu karena tidak ada penjaga dan tidak ada gate parkir yang bisa melindungi area tersebut. Pertanyaan ini muncul dikarenakan ada mungkin para penumpang kereta cepat yang ke Bandung kemudian naruh kendaraan mungkin akan kembali di hari Minggunya. Baik, di bagian bawah ini adalah angkutan umum yang masuk ke dalam area stasiun, yaitu bis Metro Trans. Ini non-reguler BRT dan nomor bisnya adalah 7W, yaitu Cawang KCJB Halim atau area di sekitar Cawang menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Nah, jalur bis ini sebenarnya hanya berada di sekitar Cawang ya. Ada satu pertanyaan lagi dari sahabat Aurora Indonesia yang cukup penting. Apakah ada angkutan umum dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke arah stasiun Halim ini? Jawabannya yang direct itu belum ada untuk angkutan umum resminya, namun dapat menggunakan angkutan taksi ataupun juga mungkin ojek online seperti itu. Tapi ini tentunya menjadi masukan yang bagus untuk mengintegrasikan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, ini adalah lokasi tempat drop zone dan juga pick up zone dari bis Metro Trans tadi 7W jurusan Cawang KCJB. Alangkah baiknya bis ini diperpanjang sampai ke Bandara Halim Perdana Kusuma dengan ya mungkin model shuttle seperti itu. Lalu ada tarif khusus ya, sehingga para penumpang yang turun dengan pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma ingin ke Bandung ya dapat segera menaiki kereta cepat dari sini dan 45 menit sudah sampai di Tegaluar. Misalnya seperti itu, atau 30 menit sampai di Padalarang. Baik, area parkir barat ini ada akses langsung masuk ke lantai dasar stasiun Halim dan akan bertemu dengan musola di sebelah kiri, toilet ya. Kemudian lurus akan bertemu langsung dengan ticketing machine di sisi bawah. Para penumpang yang tadi memarkirkan kendaraan bisa membeli tiket di sekitar area vending machine secara otomatis dengan pembayaran QR, ataupun bagi mereka yang sudah memiliki QR calon penumpang tinggal langsung menuju ke area keberangkatan, masuk gate untuk checking ya atau security check dan masuk lagi ke boarding gate. Baik, area dasar di stasiun Halim ini sudah banyak dipakai space-nya untuk komersial. Jadi terdapat area yang berisi stand-stand makanan, kemudian juga minuman. Di sini kalau kita mencari air putih agak sulit ya. Mudah-mudahan nanti ada Indomaret Point-nya jadi ya, dan dapat lebih banyak variasi makanan, minuman, snack yang dijual di sana menjadi pilihan. Sini hanya ada kopi ya. Waduh. Lalu selain Indomaret yang kios model begini, ada juga stand dari es krim ya. Kalau di sini ada es krim mungkin karena musim panas. Kemudian ada baju ya, kostum. Lalu ada Starbucks. Nah, Starbucks juga sudah menyiapkan bangku-bangku kecil dan meja ya di sekitar sini. Yang ini Starbucks-nya. Lalu ada Roti O. Nah, Roti O ini paling banyak kita temukan di stasiun-stasiun
apakah itu stasiun KRL atau juga saat ini mungkin di stasiun LRT Jabodebek. Sudah adakah? Belum ya. Baik, kita akan keluar menuju ke area di mana nanti kendaraan dari arah tol keluar masuk di sekitar sini. Terdapat ada satu lifter ya, mobile lifter, jadi akan dipergunakan untuk biasanya pengecekan dari bagian-bagian atas bawah, bagian atas sisi bawah dari layang kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, ternyata sebelum kita lihat tol, di sini area parkir di sisi timur ada penambahan ya. Jadi agar lebih luas, karena tadi kita lihat cukup full dan penuh. Hanya saja ini masih dalam pemasangan konblok sehingga belum bisa dimasuki oleh kendaraan. Di sisi kanan kita persis di samping gedung ini ada 2 jalur, nantinya itulah yang akan dipergunakan oleh kendaraan yang datang dari arah tol dan juga kendaraan yang akan masuk ke tol atau on ramp. Untuk yang datang dari arah tol Jakarta Cikampek dari arah Cawang masuknya dapat melewati 2 gate ya. Kemudian untuk keluar tidak ada gate-nya, bisa langsung. Di bagian bawah layang kereta cepat di stasiun Halim terdapat anak tangga barusan itu yang untuk sepertinya untuk keadaan darurat ya. Nah, kendaraan-kendaraan yang saat ini tidak bisa parkir di area timur dari stasiun Halim memarkirkan kendaraannya di jalan-jalan yang ada. Oleh itu memang sedang dikejarkan area parkiran baru untuk menampung kendaraan-kendaraan yang tidak dapat memarkir kendaraannya di area lahan parkir yang sudah disiapkan. Ini kalau kita lihat dari sisi atas ya. Dari tol di sana ada gate-nya, kemudian masih dalam tahap penyelesaian. Lalu ada 2 jalur yang berbeda untuk 2 arah. Tentunya yang keluar tol 2 gate akan ke sisi kanan sini, kemudian keluar ke arah sisi kiri yang ada dari jalur tersebut ya, atau sisi utara. Untuk para penumpang yang menggunakan LRT Jabodebek ya, tinggal naik lewat jembatan udara yang tadi kita berada di atasnya, karena sudah tersambung antara stasiun LRT Jabodebek Halim dengan stasiun kereta cepat Halim. Untuk para penumpang yang ingin menggunakan taksi, tentunya sudah cukup banyak tadi taksi yang ada di depan dari area drop zone, juga ada yang standby, kemudian ada di lahan parkir. Kita keluar dari area parkir sisi barat karena sisi timur full, jadi kita memang menggunakan area yang agak lebih ke barat lagi, karena yang sisi barat yang sudah ada sebelumnya ini adalah parkir VIP dan itu juga full. Lalu sebenarnya ada jalan ya berbentuk lorong di antara parkir tersebut di bawah area layang menuju ke arah stasiun di bagian atas. Itu juga full untuk parkir kendaraan di bagian pinggir. Nah, ini adalah bagian depan dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Dan terdapat lapangan yang cukup luas atau area yang cukup luas, mulai ditanami dengan rerumputan walaupun kering, mungkin nanti akan segera masuk musim hujan dan menghijau, akan menjadi cukup bagus. Ditambah lagi mulai juga ditanam pepohonan di sekitar sini. Ada yang sudah besar pepohonannya, mungkin pohon yang sudah lama, tentunya untuk keperluan penghijauan. Kalau seperti ini kan masih gersang ya. Dengan adanya penghijauan tentu akan menambah ruang terbuka hijau bagi Jakarta dan dapat mengurangi paling tidak sedikit sebanyaknya polusi dan juga udara menjadi lebih bersih. Baik, kita akan lihat akses dari arah tol ya, dari arah Cawang. Di bagian atas ini adalah stasiun LRT Jabodebek Halim yang tadi ada skybridge-nya, jembatan udara ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Pas setelah itu ada area yang sudah disiapkan. Di kiri itu adalah gate tolnya. Di sini masih ditutup dengan kon. Area off ramp atau keluar tol Jakarta Cikampek yang dari arah Halim atau Cawang tadi menuju ke stasiun KCJB Halim. Sudah ada papan petunjuknya juga di sana, sehingga para pengguna kereta cepat yang ingin keluar di sini tidak lagi ragu-ragu ya, bahwasanya benarkah ini aksesnya atau tidak. Area yang di bagian sini masih ditutupi dengan kon.
Kemudian area yang masuk dan tersambung dengan tol kembali sudah selesai pagarnya, yang di bagian tadinya ini bahu jalan. Bagian yang berbelok masih dalam tahap pengecoran dinding dari atau pagar dari akses tol tersebut ya. Tadi sudah ada anyaman besi yang berbentuk pagar, tinggal dilakukan pengecoran. Baik, kita sudah masuk ke tol Jakarta Cikampek. Nah, untuk sisi Tegal Luar ya, kalau kemarin kita perhatikan terakhir akses tolnya ada di mungkin sekitar Sumarekon ya, baru bisa menuju ke area Tegal Luar. Rencananya kalau tidak salah dengar ada akses keluar tol khusus menuju ke stasiun kereta cepat di Tegal Luar tersebut, sehingga nantinya para penumpang yang dari arah mungkin Cilenyi ya masuk tol tinggal keluar di Tegal Luar. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.